Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhini, CGP Angkatan 3 Kabupaten Kuningan. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual dengan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan melaksanakan jurnal monolog dengan beberapa panduan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan sekolah asal saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah atau lingkungan asal saya. Yang saya akan lakukan pertama, berbagi ilmu pengetahuan yang saya dapatkan yaitu melalui grup di medsos, yaitu WA group di sekolah saya. Yang berikutnya yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan sosialisasi di komunitas praktisi, baik melalui bincang santai ataupun melalui forum diskusi dan kolaborasi. Dan yang berikutnya yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan melalui pendidikan calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan, yaitu ketika menghadapi permasalahan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum, juga di dalam kehidupan keseharian saya. Langkah awal yang akan saya lakukan sebelum melakukan pengambilan keputusan adalah saya akan menganalisis permasalahan dengan uji benar versus salah dan benar lawan benar. Kita harus dapat mengenali dengan baik apakah masalah yang sedang kita hadapi tersebut merupakan sebuah dilema atau hanya sebatas bujukan moral. Ada perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Dalam bujukan moral, ada nilai salah yang terkandung di dalam permasalahan tersebut. Akan tetapi, apabila permasalahan yang kita hadapi memiliki kebenaran dari dua sisi yang bertentangan, maka kita sedang dihadapkan pada sebuah dilema etika. Hal yang harus diambil pada sebuah dilema etika adalah pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan seluruh data dan fakta yang relevan. Dan yang keempat, yaitu menguji benar lawan salah. Uji tersebut dapat meliputi pertama uji legal untuk melihat apakah ada ranah hukum yang dilanggar. Yang kedua, uji regulasi profesionalitas, itu untuk melihat apakah ada pertentangan dengan aturan secara profesional. Yang berikutnya uji intuisi, mengecek apa kata hati nurani kita. Yang selanjutnya uji publikasi
atau halaman depan koran. Bagaimana perasaan kita ketika permasalahan pribadi saya dimuat di halaman depan koran? Apakah nyaman atau tidak? Kemudian berikutnya, uji panutan atau idola. Apa yang akan dilakukan oleh idola saya ketika menghadapi permasalahan tersebut? Yang kelima, bila keputusan tersebut lolos melalui uji benar lawan salah, maka harus dilakukan uji benar lawan benar, di mana kita dapat memandangnya dari 4 paradigma yang meliputi individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kebenaran, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah yang keenam, kemudian permasalahan ini kita coba cari resolusinya dengan menggunakan cara pandang atau prinsip resolusi penyelesaian dilema. Apakah kita akan memandangnya melalui prinsip berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli? Langkah yang ketujuh adalah kita bisa mencari jalan tengah yang dapat diambil atau seringkali disebut investigasi opsi trilema, agar keputusan yang kita ambil tidak harus saling berlawanan. Artinya win-win solution. Yang kedelapan yaitu bila kita sudah yakin semuanya telah dipertimbangkan, maka kita harus dapat dengan yakin mengambil keputusan yang terbaik. Yang kesembilan, direfleksikan kembali apakah keputusan yang kita ambil tersebut sudah yang terbaik bagi semua pihak. Dan yang kesembilan, direfleksikan kembali apakah keputusan yang kita ambil sudah merupakan keputusan yang terbaik. Perlu kita ingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensinya yang mengikutinya. Dan oleh sebab itu, setiap keputusan perlu dipertimbangkan berdasarkan rasa tanggung jawab. Perlu kita ingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, setiap keputusan itu harus merupakan sebuah keputusan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan yang universal, dan tentunya berpihak pada kepentingan murid. Pertanyaan berikutnya, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana saya sehingga saya tidak lupa. Dari mulai saya menerima materi tentang pengambilan keputusan pada modul 3.1, saya mencoba mengenali berapa masalah dan langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Mulai dari sanalah saya terus mendalaminya dan langsung mempraktekannya, baik menghadapi masalah
yang ada di kelas, di lingkungan sekolah secara umum, maupun dalam kehidupan pribadi saya dalam keseharian. Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya pertama adalah kepala sekolah, di mana seorang kepala sekolah berperan untuk selalu memfasilitasi dari setiap rangkaian kegiatan pada kegiatan program calon guru penggerak. Hal ini dikarenakan semua tanggung jawab ada pada pimpinan satuan pendidikan. Yang kedua adalah rekan sejawat, itu yang ada dalam wadah komunitas praktisi yang memiliki visi yang sama tentang pengambilan keputusan. Berikutnya adalah komite, juga orang tua murid yang juga akan menjadi pendamping dalam pengambilan keputusan. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.